Kita semua akrab dengan keindahan pelangi yang melengkung di langit, seringkali bertanya-tanya di mana ujungnya berada. Namun, tahukah kamu bahwa pelangi sebenarnya tidak memiliki ujung fisik layaknya sebuah jembatan atau objek nyata? Menurut studi dalam bidang optik atmosfer, pelangi adalah fenomena optik murni, bukan benda yang bisa kita sentuh atau kunjungi, yang berarti pencarian, pot emas, di ujungnya adalah hal yang mustahil. Fenomena menakjubkan ini terjadi akibat kombinasi kompleks dari refraksi, refleksi, dan dispersi cahaya matahari oleh jutaan tetesan air hujan di atmosfer. Saat cahaya matahari menembus tetesan air, ia membias, memantul di bagian belakang tetesan, lalu membias lagi saat keluar, memecah cahaya putih menjadi spektrum warna yang kita lihat. Proses ini adalah dasar ilmiah mengapa pelangi muncul setelah hujan, seperti yang dijelaskan oleh ilmuwan optik. Setiap tetesan air hujan bertindak seperti prisma mikroskopis yang sangat kecil, masing-masing memecah cahaya matahari menjadi spektrum warnanya sendiri. Ini adalah prinsip dasar optik yang pertama kali dijelaskan secara komprehensif oleh Isaac Newton pada abad ke-17. Tanpa jutaan prisma alami ini, kita tidak akan pernah bisa menyaksikan keindahan lengkungan warna-warni di langit setelah hujan reda. Salah satu fakta paling menarik tentang pelangi adalah bahwa setiap orang melihat pelangi yang unik dan personal. Apa yang kamu lihat bukanlah hal yang sama persis dengan apa yang dilihat orang di sampingmu, bahkan jika kalian berdiri sangat dekat. Menurut ahli fisika optik, ini karena sudut pandangmu terhadap tetesan air yang memantulkan cahaya adalah satu-satunya, menciptakan pengalaman visual yang benar-benar pribadi. Konsep ini seringkali mengejutkan banyak orang, karena kita cenderung berpikir pelangi adalah objek tunggal di langit. Namun, karena pelangi terbentuk dari interaksi cahaya dengan tetesan air yang berbeda untuk setiap mata pengamat, mustahil bagi dua orang untuk berbagi pengalaman visual yang identik. Ini menjadikan setiap pelangi sebagai pertunjukan pribadi yang dirancang khusus untuk mata yang melihatnya, sebuah keajaiban optik yang terus berubah. Penjelasan ilmiahnya sederhana namun mendalam. Miliaran tetesan air hujan di udara membiaskan dan memantulkan cahaya dalam berbagai arah. Cahaya yang mencapai mata kita untuk membentuk pelangi berasal dari kumpulan tetesan air tertentu, yang berbeda dari kumpulan tetesan yang membentuk pelangi di mata orang lain. Jadi, setiap tetesan air berkontribusi pada gambar unik yang kita proses di otak, menegaskan personalisasi fenomena ini. Mungkin fakta paling mengejutkan adalah bahwa pelangi sebenarnya berbentuk lingkaran penuh, bukan sekadar busur seperti yang biasa kita lihat dari permukaan tanah. Ini adalah ilusi optik lain yang disebabkan oleh batasan sudut pandang kita di bumi. Lingkaran penuh ini hanya terlihat jika kita berada pada ketinggian yang cukup, seperti di pesawat atau puncak gunung yang sangat tinggi, tanpa halangan pandangan ke bawah. Pilot dan penumpang pesawat seringkali beruntung dapat menyaksikan keindahan pelangi dalam bentuk lingkaran penuh yang sempurna. Dari ketinggian, tidak ada lagi cakrawala yang membatasi pandangan kita, sehingga seluruh lingkaran cahaya dapat terlihat jelas. Pengalaman ini memberikan bukti visual yang kuat bahwa pelangi memang merupakan fenomena melingkar, bukan sekadar setengah lingkaran yang kita lihat dari darat. Jadi, apa yang kita persepsikan sebagai ujung pelangi sebenarnya hanyalah titik di mana busur pelangi bertemu dengan cakrawala kita. Ini murni masalah perspektif dan batasan pandangan. Seiring kita bergerak, titik, ujung, itu akan bergerak juga, karena pelangi adalah proyeksi cahaya yang relatif terhadap posisi kita, bukan objek statis di kejauhan. Inilah mengapa mitos tentang pot emas di ujung pelangi tidak mungkin terwujud. Kita tidak akan pernah bisa mencapai ujung pelangi karena ia terus bergerak bersama kita. Mitos ini, meskipun indah dalam cerita rakyat, tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali dan hanya memperkuat kesalahpahaman tentang sifat sejati fenomena optik ini. Untuk dapat melihat pelangi, posisi matahari harus berada tepat di belakang pengamat. Ini adalah aturan emas dalam pengamatan pelangi yang seringkali terlewatkan. Jika matahari berada di depan atau di sampingmu, sudut yang diperlukan untuk pembiasan dan pantulan cahaya tidak akan terpenuhi, sehingga pelangi tidak akan terbentuk di bidang pandangmu. Titik di langit yang berlawanan langsung dengan matahari, relatif terhadap posisi pengamat, disebut sebagai titik antisolar. Pusat busur pelangi selalu berada pada titik antisolar ini. Menurut data dari NOAA, pemahaman tentang titik antisolar sangat penting untuk memprediksi dan memahami di mana dan bagaimana pelangi akan muncul di langit. Menariknya, bayangan kepala kita sendiri selalu menunjuk langsung ke pusat busur pelangi. Ini adalah cara praktis untuk menemukan titik antisolar, bahkan tanpa instrumen. Fenomena ini semakin memperkuat gagasan bahwa pelangi adalah fenomena yang sangat personal dan terikat pada posisi unik setiap pengamat di bumi. Cahaya pelangi yang kita lihat selalu muncul pada sudut yang relatif konstan,
sekitar 42 derajat dari titik antisolar. Sudut ini adalah hasil dari fisika pembiasan dan pantulan cahaya dalam tetesan air, dan itu tidak pernah berubah. Ini adalah alasan mengapa pelangi selalu memiliki bentuk busur yang sama, terlepas dari ukurannya yang tampak, seperti yang dijelaskan dalam penelitian optik atmosfer. Tinggi matahari di langit secara langsung memengaruhi seberapa banyak busur pelangi yang dapat kita lihat. Semakin rendah matahari di cakrawala, semakin tinggi dan lengkap busur pelangi yang akan tampak. Sebaliknya, semakin tinggi matahari, semakin kecil bagian busur yang terlihat, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Ini adalah interaksi dinamis antara posisi matahari dan sudut pandang pengamat. Jika matahari berada lebih dari 42 derajat di atas cakrawala, kita tidak akan bisa melihat pelangi dari permukaan tanah sama sekali. Pada sudut tersebut, busur pelangi akan berada di bawah cakrawala kita, tersembunyi dari pandangan. Inilah mengapa pelangi paling sering terlihat saat pagi atau sore hari, ketika matahari berada pada posisi rendah, seperti yang sering dicatat oleh para meteorolog. Urutan warna dalam pelangi selalu konsisten. Merah di bagian luar busur, diikuti oleh oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu di bagian paling dalam. Urutan ini tidak pernah berubah karena setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda dan karenanya dibiaskan pada sudut yang sedikit berbeda. Ini adalah hukum fisika optik yang berlaku universal, memberikan struktur pada keindahan pelangi. Meskipun kita sering menyebut pelangi memiliki 7 warna, sesungguhnya spektrum warna pelangi itu kontinu, tanpa batas yang jelas antara satu warna dan warna berikutnya. Mata manusia hanya menginterpretasikan transisi halus ini menjadi pita-pita warna yang kita kenali. Ini adalah cara kerja persepsi visual kita, yang menyederhanakan realitas fisik spektrum cahaya yang tak terhingga. Jadi, anggapan kita tentang pita, warna yang jelas dalam pelangi adalah simplifikasi, warisan dari kategorisasi sejarah oleh ilmuwan seperti Newton. Faktanya, setiap warna secara bertahap melebur ke warna berikutnya, menciptakan gradasi yang tak terbatas. Ini mirip dengan bagaimana warna pada lukisan cat air dapat bercampur tanpa batas yang tajam, sebuah harmoni visual yang indah. Selain pelangi utama yang paling sering kita lihat, ada juga jenis pelangi lain yang lebih jarang muncul. Pelangi utama, atau pelangi primer, terbentuk ketika cahaya matahari mengalami satu kali pantulan internal di dalam tetesan air hujan. Proses tunggal ini menghasilkan busur warna yang paling terang dan paling mudah dikenali di langit, sebuah tontonan yang memukau. Ada juga pelangi sekunder, yang jauh lebih redup dan muncul di atas pelangi primer, dengan urutan warna yang terbalik, merah di bagian dalam dan ungu di bagian luar. Pelangi sekunder ini terbentuk dari 2 kali pantulan internal cahaya di dalam tetesan air hujan, sebuah fenomena yang lebih kompleks dan membutuhkan kondisi atmosfer yang sangat spesifik. Menurut NASA, pengamatan pelangi sekunder memberikan wawasan tentang interaksi cahaya yang lebih rumit. Pelangi tidak hanya muncul setelah hujan, mereka bisa terbentuk dimanapun ada tetesan air di udara dan cahaya matahari yang cukup. Kita bisa melihatnya di kabut, semprotan air dari selang taman, atau bahkan air terjun. Ini menunjukkan bahwa esensi pembentukan pelangi adalah interaksi cahaya dengan partikel air, bukan hanya curah hujan dalam skala besar. Yang lebih langka lagi adalah moonbows, atau pelangi bulan, yang terbentuk oleh cahaya bulan yang dipantulkan dan dibiaskan oleh tetesan air hujan. Karena cahaya bulan jauh lebih redup daripada cahaya matahari, moonbows seringkali tampak putih atau sangat pucat bagi mata telanjang, meskipun kamera dapat menangkap spektrum warnanya. Fenomena ini adalah salah satu tontonan paling langka dan menakjubkan di langit malam. Pada akhirnya, pemahaman kunci adalah bahwa pelangi bukanlah sesuatu yang bisa dikunjungi atau ditemukan ujungnya. Ini murni fenomena optik, sebuah interaksi cahaya, air, dan mata kita yang menciptakan ilusi yang indah. Setiap kali kita melihat pelangi, kita sebenarnya menyaksikan pantulan cahaya dari jutaan tetesan air yang tersebar di atmosfer, sebuah tarian fisika yang menawan. Meskipun tidak memiliki ujung yang bisa kita raih, keindahan pelangi justru terletak pada sifatnya yang efemeral dan personal. Ia adalah pengingat akan keajaiban fisika yang terjadi di sekitar kita setiap hari, sebuah hadiah visual yang unik untuk setiap individu. Jadi, lain kali kamu melihat pelangi, ingatlah bahwa kamu sedang menyaksikan fenomena optik yang luar biasa, sebuah tontonan pribadi yang takkan pernah bisa ditangkap.